Selamat malam. Ya, kita bersyukur di malam hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama memulai sebuah perjalanan. Perjalanan yang berbeda, perjalanan yang kiranya ini mengubahkan hati kita dan iman kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan merayakan Rabu Abu, sebuah perayaan yang menolong kita untuk memeriksa kembali hati kita di hadapan Tuhan. Terutama sebelum kita menyambut Paskah. Di tengah kesibukan dunia yang bising akhir-akhir ini, mungkin jiwa kita sedang menjerit. Lelah, berbeban berat, bahkan haus seperti tanah kering. Dan untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah ini, mari kita mengambil waktu teduh, waktu tenang sejenak. Dan sembari kita mengambil waktu teduh, biarkan Mazmur 63 yang akan ditampilkan, menyuarakan kerinduan kita yang paling dalam kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin malam ini kita datang dengan langkah kaki yang berat. Jiwa kita mungkin terasa kering, lelah oleh tuntutan hidup, atau hampa di tengah keramaian dunia. Ketahuilah kita berada di tempat yang tepat. Tuhan tidak meminta kita untuk berpura-pura kuat. Dia mengundang kita malam ini untuk datang apa adanya. Namun seringkali kekeringan hati itu terjadi karena ada noda dosa atau kepahitan yang menyumbat aliran kasih Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya sendiri. Kita butuh Tuhan yang menyingkapkannya. Untuk itu, mari izinkan Tuhan memeriksa hati kita. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Dan mari kita bacakan doa Raja Daud dari Mazmur 139 ayat 23-24 ini sebagai doa pembuka hati kita. Bersama-sama kita bacakan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan kekal. Jemaat yang terkasih, ada sebuah pujian yang menggambarkan doa Raja Daud ini. Dan biarlah lagu ini menjadi cermin bagi kita saat ini. Dan tanyakan pada hati kita,
Apakah saat ini kita datang dengan tertunduk malu? Atau jangan-jangan kita datang dengan membawa kebanggaan diri, terikat oleh kesenangan atau kenikmatan yang fana. Dan sembari saya persilakan saudara sekalian untuk mengambil waktu tenang, sembari membiarkan Tuhan bekerja dalam hati saudara. Biarkan kami akan menyanyikan pujian ini di putaran yang pertama untuk saudara sekalian. Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sekarang dengan hati yang dirindukan, yang rindu untuk terus dimurnikan oleh Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita naikkan pujian ini sebagai doa kita pada malam hari ini. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku Tuhan, murnikanku, dekati hatiku,
agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Dengan sepenuh hati kita naikkan sekali lagi, murnikanku, murnikanku, murnikanku Tuhan. Dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu pada malam hari ini, di tengah kami akan merayakan peringatan hari Rabu Abu Tuhan. Ingatkan kami siapa diri kami Tuhan. Seringkali ketika kami hidup dengan rutinitas yang ada, dengan kebiasaan sehari-hari yang kami lalui, seringkali hati kami menjadi kaku Tuhan. Kami tidak lagi peka akan hadirat-Mu. Kami tidak lagi peka akan lawatan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, untuk itu pada malam hari ini, mungkin di antara kami ada yang hadir dengan pergumulan yang berat. Hadir dengan membawa luka ataupun kepahitan. Ataupun kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memurnikan hati kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, hanya Engkau saja Tuhan yang berdaulat dan menaungi kami di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir dan terus melawat dan menjamah kami. Sembari kami melanjutkan ibadah kami. Kami berdoa dan kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baru saja memohon agar Tuhan menyelidiki hati kita. Dan firman Tuhan adalah cermin yang sangat jujur menceritakan tentang siapa diri kita. Saat kita berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kita tidak bisa lagi menyembunyikan noda dosa kita. Mari dengan rendah hati kita membaca pengakuan akan siapa diri kita melalui bacaan pertanggapan ini. Dan mari kita mengakuinya dengan kesungguhan hati. Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami, sehingga Engkau tidak mendengar, ialah segala dosa kami. Bersama-sama, sungguh kami sadar akan pelanggaran kami dan kami mengenal kesalahan kami. Kami semua telah berbuat dosa dan telah menodai kemuliaan-Mu yang kudus. Kita telah menodai kekudusannya oleh perbuatan dosa kita. Dan di hadapan Dia, nampaklah betapa kotornya hati kita. Dan itu pada kesempatan malam hari ini, mari kita bawa dengan jujur. Kita akui betapa hinanya diri kita. Dan mari kita
bawa semua itu di muka Tuhan Yesus. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan pengakuan dan kerendahan hati kita di hadapan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dia kita beroleh kasih sayang-Nya. Untuk itu, biarlah hati kita pasrah berserah penuh kepadanya. Sebentar lagi kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, karena kami sadar siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa kemurahan hati-Mu juga besar atas hidup kami. Itulah sebabnya kami terus bersyukur kepada-Mu dan bangga punya Allah seperti Engkau, yang selalu peduli dengan kami, yang mencintai kami dan mengasihi kami. Tuhan, tambah-tambahkan kepada kami hati yang juga sangat mengasihi-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dan juga setiap jemaat-Mu yang mendengar, sehingga firman-Mu ini membukakan hati kami dan menyadarkan kami tentang diri kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bahwa kami memerlukan Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan, bahwa kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasang yang ke-51 ayat 1 sampai dengan 19. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 19. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, pengakuan dosa untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pujian yang saya bacakan kepada kita pada malam hari ini. Yang pujian ini mengajarkan kita atau mengajak kita kembali, atau mendorong kita kembali supaya kita peka akan keberdosaan kita, supaya kita sadar akan setiap dosa yang kita lakukan, entah itu disengaja ataupun tidak. Dikatakan bahwa baliklah pada Bapa, bertobatlah dan baliklah pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu, baliklah kepada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu, oh baliklah pada Bapa. Satu lagi pujian yang ini juga mendorong kita, dikatakan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah, sungguh lembut
Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah datang. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Sebuah perjalanan kerohanian yang tidak dimulai dengan sorak-sorai, melainkan dengan kepekaan, melainkan dengan keheningan, pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita memerlukan kasih Tuhan, bahwa kita memerlukan yang namanya belas kasihan Allah. Itulah sebabnya dalam hal menjalani momen Prapaskah ini bukan lagi bicara tidak ada pengharapan. Bukan lagi bicara tidak ada lagi sukacita. Tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi ketika kita menjalani proses ini, momen ini, itu artinya bahwa kita punya harapan. Kita memiliki pengharapan dan pemulihan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Yang sudah disediakan kepada kita. Yang rindu datang kepadanya. Yang rindu datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita menjalaninya dan kita harus membawa hati kita ini dengan hati yang hancur. Dan jujur berkata di hadapan Allah bahwa apa? Kita ini adalah rapuh adanya. Kita ini fana adanya. Kita ini berdosa. Kita ini hidup dalam pelanggaran demi pelanggaran. Dan pengakuan yang seperti ini hanya karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Itulah sebabnya kita perlu berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus membawa hati kita ini dengan jujur di hadapannya yang mengatakan bahwa kita ini adalah rapuh dan fana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 51 tadi kita sudah mendengarkannya. Dan kita juga sudah membacanya. Menceritakan tentang titik terendah dalam kisah hidup seorang bernama Daud. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Ia tidak hanya jatuh dalam dosa perzinahan, tetapi ia juga merencanakan kejahatan yang lainnya. Dia merencanakan sesuatu kejahatan. Apa itu? Dia merencanakan pembunuhan terhadap suami daripada Batseba yang bernama Uria. Bapak Ibu, kalau kita tidak segera membereskan dosa ini di hadapan Tuhan, maka itu akan melahirkan dosa demi dosa yang lainnya. Ketika Daud tidak membereskan dosa perzinahannya dengan Batseba, ketika dia sudah mendapatkan segala sesuatu yang dia punya, maka dia berpikir bahwa saya bisa melakukan apa saja yang aku mau. Maka saya bisa melakukan, mengerjakan apapun yang aku inginkan. Termasuk dalam kejatuhannya ini. Apakah dia peka terhadap dosanya? Apakah dia sadar akan dosanya? Tidak, Bapak Ibu. Alkitab mencatat kepada kita bahwa dia merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi. Dan dia berkata kepada panglimanya supaya Uria itu ditempatkan di barisan paling depan. Di mana musuh di sana paling hebat. Tempatkanlah dia di sana. Dan nanti kalau sudah terjadi perang, tinggalkanlah dia sendirian. Supaya dia mati terbunuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kebrutalan yang dimiliki oleh Daud.
Ini adalah sebuah pelanggaran dan dosa yang sangat besar yang mendukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus Tuhan, dan dikatakan Daud tidak menyadari akan hal itu. Kita melihat di sini bahwa ketika dia tidak membereskan dosanya, maka apa? Menutupi dosa dengan dosa-dosa yang lain. Dia menutupi kejahatan demi kejahatan, saudara. Dia menutupi kesalahannya demi kesalahan yang sudah dia lakukan. Untuk apa? Untuk merasa paling benar terhadap orang yang ada di sekitarnya. Mungkin dia berkata, tidak ada yang mampu menghalangi saya. Tidak ada yang mampu membatasi kekuasaan saya. Saya berkuasa atas diri saya sendiri. Saya berkuasa atas semua yang saya kerjakan, lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak berdosa seperti Daud. Mungkin kita juga berkata bahwa saya tidak sejahat Daud yang merencanakan pembunuhan, yang membunuh orang. Saya tidak melakukan dosa yang seperti dilakukan oleh Daud. Mungkin kita bertanya demikian. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti menyadari bahwa dosa bisa menghampiri siapa saja. Dosa bisa mendatangi siapa saja. Apakah Daud tidak mengenal kekudusan dan kesucian Allah? Dia paham soal itu. Apakah Daud tidak menyadari bahwa dia selalu disertai oleh Tuhan? Dia menyadari akan hal itu. Dia tahu akan hal itu. Daud mengalami kasih karunia Allah yang begitu banyak. Dia menjadi raja atas Israel pun karena kasih karunia Tuhan. Dia tahu adalah Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Dia tahu Daud selalu disertai oleh Tuhan. Allah memberikan dia kedamaian demi kedamaian. Memberikan dia kemenangan demi kemenangan. Keberhasilan demi keberhasilan. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada Daud. Tapi pada momen tertentu Bapak Ibu, ia tidak luput daripada godaan. Ia tidak luput daripada yang namanya masalah dosa. Ia tidak luput daripada melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa jika tidak segera kita bereskan. Dosa jika tidak segera kita mengakuinya. Akan selalu membawa kita. Akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Sebaliknya, jika kita mengaku dosa kita di hadapannya, maka pemulihan itu sudah dia sediakan bagi kita. Pengampunan itu dia sudah sediakan bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan? Maukah kita mengakuinya? Atau kita sudah nyaman dengan kesalahan kita. Atau kita sudah nyaman dengan mungkin kejahatan yang kita perbuat. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Mungkin kita nyaman dengan itu. Tidak ada yang menegur kita. Mungkin kita juga nyaman soal itu. Tapi dalam hal kebenaran Tuhan. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya. Harus memiliki kepekaan hati. Daud Bapak Ibu, kemurahan Tuhan juga atasnya selalu ada. Dia jatuh dalam dosa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan kejahatan yang baru yang mendukakan hati Tuhan. Tapi ternyata belas kasihan Allah masih ada atas Daud. Kasih karunia Allah masih ada atas Daud. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengutus Nabi Nathan
untuk menegur Daud terhadap dosa pelanggaran yang sudah dia lakukan. Dan teguran itu terbuka hatinya. Teguran itu Daud terima. Teguran itu dia terima dengan hati yang hancur. Dia tidak bilang, Nathan, saya adalah seorang raja, tidak perlu kau ingatkan aku tentang pelanggaranku. Tapi Daud, Bapak Ibu, menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, maka dia berkata setelah dia mendapat teguran apa? Mengapa engkau menghina Tuhan? Itu kata Nathan, dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Saudara, melakukan yang hina di hadapan Tuhan. Dengan dosa yang begitu banyak dia lakukan. Tapi ketika Tuhan menyatakan belas kasihan, Daud dengan hatinya yang terbuka, dia tersungkur dan dia menyadari bahwa itu jahat apa yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku mendukakan hatinya. Dari sanalah keluar seruan yang sangat jujur. Karena dia menyadari kerapuhannya. Karena dia menyadari kesalahannya dan dia berkata apa? Di Mazmur 51 itu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ia mengakui dengan hati yang berduka karena dosa yang dia sudah lakukan. Ia berduka karena pelanggarannya. Ia berduka karena kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berduka karena dia sudah menyakiti hati Tuhan. Dan ia berduka karena tidak menghormati kekudusan dan kesucian Allah. Saudara, kita melihat di sana dia memakai 3 kata apa? Pelanggaran, kejahatan, dan dosa. Aku sudah melanggar, aku sudah berbuat jahat, dan aku sudah berdosa di hadapan. Saudara, pelanggaran itu bukan sekedar kelemahan biasa, Bapak Ibu ya. Pelanggarannya tetap pelanggaran. Apa itu? Pelanggaran itu adalah melewati batas yang sudah ditentukan. Kalau di jalan tol tidak boleh lebih dari 80 km per jam. Kasih batasan. Tapi ada orang yang nekat. Tinggal 80 sisanya. Pelanggaran, Bapak Ibu. Sadar tidak? Mungkin orang itu tidak sadar. Atau tahu bahwa itu adalah pelanggaran, tapi dia santai. Tidak ada orang yang mengingatkan ini. Maka begitulah yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan pelanggaran itu. Dan dia melakukannya dan membuat hatinya berontak kepada Tuhan. Daud menyadari itu. Bahwa apa? Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Daud menyadari bahwa dia sudah melanggar ketetapan Tuhan. Itu dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dan semakin dalam jatuh dalam dosa. Semakin melanggar. Itu dia membunuh suami daripada Uriah. Memang tidak secara langsung dia bunuh. Tapi atas perintahnya. Tidak dengan tangannya sendiri. Tetapi atas perintahnya. Itu dimulai dari hati yang melangkah. Lama-kelamaan dia nyaman soal itu. Yang kedua yang dia pakai dengan berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Apa dia bilang? Kejahatan. Saudara, ini bukan kejahatan yang biasa. Itu juga dimulai dari pelanggaran. Ketika orang sudah nyaman dengan pelanggaran yang kecil dia lakukan. Wah, ini hal sepele, ini hal biasa. Maka pelanggaran yang semakin besar, kejahatan yang akan semakin besar akan dilakukan olehnya. Dan itu yang terjadi pada Daud. Kejahatan itu dimulai dari pelanggaran yang sepele. Hatinya menjadi keras,
berontak melawan otoritas tinggi dalam hidupnya, dan itulah yang terjadi atas Daud. Yang ketiga yang dia pakai adalah dosa. Kepekaan terhadap dosa itu penting, Bapak Ibu. Tapi luar biasa di sini ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dia menyadari bahwa dosa yang dia lakukan telah menyakiti hati Tuhan. Dosa itu membawa dia jauh dari hadapan Tuhan. Dan dosa itu membuat murka Tuhan atasnya. Tapi puji Tuhan, Daud dengan hati yang terbuka. Hati yang mau ditegur. Dia menyadari akan hal itu. Ini menjadi semangat kita harusnya. Ketika kita diingatkan oleh orang yang mengasihi kita tentang kesalahan kita. Kita harus terima dengan lapang dada. Kita harus terima itu dengan hati yang baru. Bahwa kita mau dikoreksi, mau berubah. Sehingga hidup kita dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Jangan kalau kita diingatkan kita marah kembali. Ini hidup saya. Kata-kata adalah kata-kata saya. Tindakan adalah tindakan saya. Itu adalah hati yang berontak, Bapak Ibu. Yang sudah nyaman terhadap dosanya. Maka pada akhirnya Daud itu berkata, bersihkanlah aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, ini pengakuan. Daud menyadari bahwa pemulihan bukan dengan caranya dia sendiri. Dia bebas dari dosanya, dia bebas dari kejahatan bukan dengan caranya. Tetapi harus dengan cara Tuhan. Dia ditegur dan dia mengakui dan dia responi dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dia ingatkan kita bahwa kita terkadang mungkin jatuh dalam dosa. Nah, mungkin kita mengeraskan hati soal itu. Tapi percayalah bahwa ada kemurahan hati Tuhan juga bagi kita. Asal kita meresponinya dengan cara yang benar. Mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihan Allah. Meresponinya dengan hati yang bersedih. Sedih karena dosa. Meresponinya dengan hati yang hancur karena dosa yang kita lakukan. Dengan hati yang remuk. Dengan hati yang berduka karena dosa kita. Dan itu adalah pengakuan yang sangat indah dan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, wow anakku, aku juga mengasihi engkau. Dan kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa kasih Allah selalu ada bagi kita. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Kematiannya dia sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Maka sudah seharusnya hidup kita ini harus tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Sudah seharusnya keseharian kita, hati kita, pikiran kita adalah pusatnya adalah kepada Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena Kristus sudah memperbaharui hati kita. Menjadi hati yang baru, pikiran yang baru. Dan sudah seharusnya dalam tindakan kita itu harus seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita. Selalu memampukan kita untuk datang di hadapannya. Karena belas kasihannya, karena kasihnya sungguh nyata bagi kita. Ketika Daud berkata, tahirkanlah aku. Artinya hanya Tuhan yang mampu membereskannya. Hanya Tuhan yang mampu membersihkannya.
Dan kita bersyukur Tuhan sudah menyelesaikan masalah dosa kita. Sekarang kita mau menjalani hari demi hari kita dengan hati yang baru, yang selalu mengingat bahwa hidup kita ini seutuhnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Malam hari ini Engkau ingatkan kami lagi tentang kebenaran firman. Supaya hari demi hari yang kami lalui, kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Dan terlebih kami boleh sadar, peka terhadap setiap dosa yang kami lakukan. Dan kami menyadari bahwa hanya ada di dalam Tuhan pemulihan yang sejati. Hanya ada di dalam Kristus pembebasan yang sejati. Kiranya Tuhan pelihara iman kami, berkati ketaatan kami, berkati hidup kami, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya telah menyingkapkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Seperti Daud yang berseru, tahirkanlah aku Tuhan. Kini saatnya kita tidak lagi menyembunyikan wajah kita di hadapan-Nya. Dan sebagai respon, mari kita saksikan terlebih dahulu video refleksi berikut ini untuk menghantar kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mengingatkan bahwa masa Prapaskah adalah undangan untuk kembali mendekat kepada hati Tuhan. Malam ini, rekan-rekan dari GKBJ Sepatan akan menolong kita untuk menyuarakan kerinduan itu melalui pujian doa. Mampirlah, dengar doaku. Anggaplah pujian ini sebagai awal dari doa pengakuan dosa kita. Izinkan setiap liriknya mewakili setiap seruan, jeritan hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, seusai pujian ini berakhir, mari kita menjaga keheningan ini dengan tidak memberikan tepuk tangan,
biarlah kita langsung mengambil sikap doa, menundukkan kepala, dan menutup mata untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan-rekan GKBJ Sepatan. Bila
musik tetap mengalunkan pujian ini. Dalam keheningan yang sama, biarkan kepala kita tetap tertunduk. Jangan jalan terus. Tuhan Yesus telah mendengar seruan itu. Ia hadir di sini bersama dengan kita. Tanpa ada yang tersembunyi, mari kita datang kepadanya. Walaupun dengan hati yang hancur, hati yang patah, mari kita datang kepadanya. Mari kita mengakui dosa kita, pelanggaran kita, ataupun kejahatan kita selama ini kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami datang dengan hati yang gentar. Ketika kami harus berhadapan dengan Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Sedangkan diri kami sendiri Tuhan, kami begitu kotor, penuh dengan noda, bahkan najis oleh karena dosa kami, oleh karena pelanggaran kami, bahkan kejahatan kami yang seringkali membuat kami melukai hati-Mu Tuhan, dan bahkan melukai hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami menjalani aktivitas hari demi hari, namun kami tidak peka dengan hadirat-Mu. Kami tidak peduli dengan Engkau. Dan bahkan mungkin kami merasa kami tidak butuh Tuhan. Dan bahkan kami merencanakan rancangan yang jahat yang membuat Engkau begitu murka terhadap setiap kami. Dan dengan keadaan kami yang seperti ini, kami tidak layak Tuhan. Sesungguhnya kami tak layak Tuhan. Namun kami sungguh tak menyangka Engkau tetap memberikan belas kasihan kepada kami. Orang yang seharusnya tidak pantas untuk diberi belas kasihan. Engkau bahkan mau datang menghampiri kami. Orang-orang yang seringkali tidak pernah sungguh-sungguh menyediakan waktu kami untuk Engkau. Dan bahkan Engkau memedulikan kami. Ketika kami tidak lagi peduli dengan Engkau, kami tidak lagi peduli dengan sesama kami, bahkan kami tidak lagi peduli dengan diri kami sendiri. Oh sungguh Tuhan, sungguh sebuah kasih anugerah yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata kami. Sungguh indah sebuah pengampunan dan belas kasih yang memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh hadir, kami boleh mengakuinya, dan bahkan
Di dalam kasih-Mu, kami boleh menerima anugerah pengampunan-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau memulihkan kami. Dan saat ini, biarlah kami bersedia memberi diri kami untuk dibentuk oleh-Mu Tuhan. Menjadi makin indah dan makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang memulihkan dan mentahirkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas pengampunan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Pengampunan yang tanpa memandang bulu. Pengampunan yang tak pernah berhenti bagi setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk dijamah oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Kami berterima kasih. Amin. Saudaraku, angkatlah wajahmu. Ada satu hal yang luar biasa tentang Allah kita. Dia memang mengingat siapa diri kita. Kita ini adalah debu. Namun, Dia mau menjadikan kita indah. Dia bahkan mau meninggikannya di hadapan para malaikatnya. Dan bahkan, di dalam kasih dan pengampunannya, Dia memilih untuk tidak lagi mengingat dosa-dosa yang sudah kita akui di hadapannya. Janjinya teguh. Sekalipun dosa kita digambarkan seperti kain kesumba yang kotor dan penuh noda, oleh darah Yesus kita dipulihkan. Oleh darah Yesus kita dijadikan putih seputih bulu domba. Untuk itu mari kita terima pengampunan dan kasih setianya yang mahal ini dengan pujian syukur ini. Tak kau lupakan diriku, kau ingat ku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian ini. Tak kau lupakan diriku, kau ingat ku adalah debu.
tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Terima kasih Yesus. Walau dosaku merah pakaiin kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Engkaulah Allah yang mengampuni setiap dosa kami, Tuhan. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaiin kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita bersyukur Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Dan bahkan Tuhan memulihkan status kita saat ini menjadi bersih, menjadi indah di hadapannya. Namun hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju keserupaan dengan Kristus. Di sepanjang masa Prapaskah ini, Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi bersih, Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi murni, namun Dia juga ingin kita menjadi indah, dibentuk makin serupa dengan gambaran anaknya. Untuk itu, sebelum kita pulang dari tempat ini, marilah kita membangun satu komitmen bahwa kita mau terus dibentuk dan disempurnakan selalu, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan berserah penuh kepada Yesus, Sang Penjunan Agung itu. Dan mari kita nyatakan, ku mau sepertimu Yesus. Dan setelah pujian ini selesai, kita akan menerima doa pengutusan dan berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rusti. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami akan ketidaktaatan kami, akan keberdosaan kami. Kami seperti bejana yang rusak. Tetapi ketika kami datang kepada Engkau, seperti Daud yang sudah berdosa datang kepada-Mu, Engkau yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, kasih-Mu yang limpah dan ingin memulihkan kami, maka Engkau menerima kami bejana-bejana yang rusak ini untuk dibentuk kembali. Kiranya lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan adalah lagu yang menjadi komitmen kami setelah kami disucikan, setelah kami dikuduskan. Kiranya Engkau boleh semakin membentuk kami, sehingga kami boleh menjadi semakin bejana, menjadi bejana yang indah. Ketika kami hidup di dalam kekudusan, kebenaran, hidup seperti Kristus. Kiranya lagu ini menjadi komitmen kami setelah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, teguhkan komitmen kami dengan berkat-Mu yang menyertai setiap kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang sudah memilih Engkau sebelum dunia dijadikan, yang sudah menyelamatkan Engkau dari lumpur dosa, yang sudah memberikan pengampunan ketika Engkau jatuh dalam dosa. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal mengangkat-Mu kembali dan senantiasa membentuk hidup-Mu untuk semakin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui hidup-Mu Kristus terpancar dan nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara sekalian dipersilakan untuk boleh duduk. Ya, demikian ibadah Rabu Abu kita sudah selesai. Dan biarlah ini tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi ini biarlah juga menjadi titik awal
perjalanan iman kita untuk terus dibentuk menjadi makin serupa Kristus di dalam masa Prapaskah ini. Dan kiranya kita boleh tetap setia, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan untuk itu kita boleh mengakhirinya dan kita boleh saling memberikan salam yang penuh hangat dan kasih. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.